Ratusan penumpang KM Aditya di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur yang berencana mudik lebaran panik tertinggal kapal. Kapal terakhir di Pelabuhan Samarinda yang akan mereka tumpangi telah bertolak. Beberapa penumpang terlihat bingung dan sebagian lagi nekat menaiki kapal kecil untuk bisa naik ke kapal yang sudah lepas jangkar. Kepanikan ini lantaran sebagian dari penumpang ada yang barang bawaannya sudah berada di dalam kapal. Kapal KM Aditya bertolak menuju Parepare, Sulawesi Selatan, dan keberangkatan ini merupakan keberangkatan terakhir menjelang Lebaran. Sementara seorang pemudik asal Banyuwangi, Jawa Timur pingsan di Pelabuhan Gilimanuk. Diduga pemudik pemotor tersebut tidak kuat menahan panas saat antri dan menuju loket tiket sepeda motor. Beruntung aparat kepolisian dibantu warga sigap menolong pemudik tersebut dan dibawa ke tenda milik pedagang. Karena asupan dari pagi juga nggak ada, terus dehidrasi juga karena cuaca juga Pak ya. Jadi fokusnya bapaknya hilang, jadi pusing, jadi pingsan beliau. Sempat jatuh dari sepeda berarti? Ya, jatuh. Tapi untung dari pihak kepolisian tadi agak cepat. Pemudik yang pingsan sudah mendapat pertolongan tim medis. Namun pemudik lain menyayangkan minimnya pos kesehatan pada musim mudik Lebaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pemudik bersih tegang dengan petugas saat terjebak macet di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Ratusan penumpang kapal nekat melompat untuk bisa naik ke kapal yang sudah lepas jangkar. Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan iNews Sore bersama saya, Fazilah Khairunisa. Kita awali iNews Sore dengan informasi mengenai para pemudik yang bersih tegang dengan petugas saat terjebak macet di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka kecewa dengan sistem satu arah yang berlaku karena dianggap membuat kemacetan panjang. Sejumlah pemudik bersitegang dengan petugas di Tol Cipularang, tepatnya di dekat gerbang Tol Kalihurip Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Para pemudik ini emosi karena terjebak dalam kemacetan panjang. Para pemudik menuding kemacetan terjadi akibat pemberlakuan sistem satu arah atau one way. Mereka mengaku kelelahan karena sudah menunggu lebih dari 7 jam. Pada saat terjadi kemacetan berjam-jam, capek, lelah, emosi meningkat, terjadi miskomunikasi, hanya itu saja. Tetapi alhamdulillah dari pihak terkait dan jasa marga itu sudah bisa menyelesaikan dengan cepat dan kondusif. Sebelumnya polisi dan jasa marga mengumumkan sistem one way di Jalan Tol Jakarta Cikampek diberlakukan hanya sampai pukul 12 malam. Jalur dari Bandung ke arah Jakarta akan dibuka pada pukul 12 malam hingga pukul 7 pagi. Namun nyatanya hingga pukul 8 pagi, jalur ke arah Jakarta melalui gerbang Tol Kalihurip tidak kunjung dibuka. Imbasnya, arus lintas di Tol Cipularang macet total. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh 3 hari jelang Lebaran, para pemudik mulai memadati beberapa moda transportasi angkutan Lebaran. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, petugas terkait telah menyiapkan angkutan tambahan.
Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati dermaga 1 dan 2 keberangkatan Pelabuhan Merak, Banten. Terdapat 3 lajur utama untuk pemotor dan 16 lajur utama untuk mobil yang telah disiagakan untuk antrian pemudik sebelum memasuki kapal. Sementara keberangkatan kapal dilakukan 75 menit dalam satu waktu secara bergantian. Kepadatan kendaraan pemudik di dermaga reguler terjadi akibat habisnya tiket kapal dermaga eksekutif sejak semalam, sehingga pemudik terpaksa membeli tiket reguler. Antisipasi puncak arus mudik hari ini, PT ASDP Indonesia menambah kapasitas kapal secara bertahap dan 2 dermaga. Sejak dini hari, calon penumpang pesawat memadati Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum terbang, calon penumpang antre di loket penukaran tiket sejumlah maskapai penerbangan. Antrean juga terlihat di pintu masuk terminal hingga di luar ruang tunggu bandara. Pada H-3, Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang saat ini mencapai 140.000 penumpang dan menjadi jumlah tertinggi periode angkutan Lebaran tahun ini, atau naik 20% dibanding H-7 dengan jumlah penerbangan yang mencapai 900 pesawat. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 besok. Sementara Stasiun Senen Jakarta Pusat mulai dipadati para pemudik sejak pagi hari. Mayoritas para pemudik bertujuan ke Yogyakarta, Solo, dan sejumlah kota di Pulau Jawa. Masa angkutan Lebaran untuk perjalanan kereta api telah ditetapkan mulai H-10 sampai dengan H+10 Lebaran, atau dimulai dari 22 April sampai dengan 13 Mei mendatang. Dengan total jumlah tempat duduk secara keseluruhan mencapai hampir 800.000 tempat duduk di seluruh keberangkatan dari Daop 1 Jakarta, dan untuk Pasar Senen disediakan 19.600 tempat duduk per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan melihat kondisi arus mudik di Terminal Pulau Gebang. Sudah ada Esra Ambarita di sana. Selamat sore Esra, bagaimana kondisi arus mudik di Terminal Pulau Gebang saat ini? Pemirsa, di H-3 menuju puncak Hari Raya Lebaran, tingginya animo masyarakat untuk melakukan pulang kampung atau mudik sudah mulai terpantau di tempat saya mengabarkan, yakni di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana sejak tadi kami memantau masyarakat begitu antusias, terlihat dari barang bawaannya berupa koper dan banyak dus yang dibawa oleh masyarakat. Sementara itu, hal ini juga turut dikonfirmasi oleh Kepala Operasional dan Kemitraan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, yakni Hendra Kurniawan, menyebutkan jika per 28 April 2022 ada sebanyak 218 bus yang dikerahkan untuk mengangkut 2.770 penumpang. Namun untuk data hari ini, yakni 29 April 2022, belum bisa dikeluarkan atau diperbaharui karena memang masih menunggu data dari pihak Humas. Sementara itu, terkait banyaknya penumpang ini, dari tadi kami memantau bahwa para petugas bersiaga untuk mengingatkan masyarakat terkait barang bawaannya, kemudian untuk selalu menerapkan prokes seperti penggunaan masker. Adapun prediksi dari lonjakan nantinya diperkirakan akan ada di hari ini. Dan terkait tempat yang paling banyak dikunjungi berada spesifiknya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Untuk diketahui pemirsa, mereka yang mudik adalah yang sudah utamanya divaksin. Dengan dosis 3 ini tidak perlu menunjukkan bukti PCR maupun antigen, namun yang sudah divaksin dengan dosis 2 ini masih wajib menunjukkan bukti PCR maupun antigen. Kemudian mereka yang memiliki penyakit seperti komorbid dan lain sebagainya, ini wajib menunjukkan bukti tidak bisa divaksin dan kemudian surat sakit yang tervalidasi dari rumah sakit. Dan bisa kami informasikan bagi mereka yang umurnya di bawah 6 tahun ini wajib melakukan pendampingan dari orang tua maupun orang dewasa. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari Terminal Pulau Gebang. Acara ini dipersembahkan oleh Usai jeda akan ada informasi mengenai sejumlah SPBU di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat yang dipadati para pemudik motor. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.